Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah. In huwa illa dzikru wa qur'anum mubin. Takut dan hati-hati. Salah satu bentuk kehati-hatian adalah kita berupaya menempa diri untuk lebih berkualitas dalam ilmu, lebih berkuantitas. Kuantitas untuk mencari ilmu itu juga kita tekankan, kita jalankan, ditambah lagi. Meskipun kita sudah dewasa, sudah tua, sudah mungkin punya gelar yang beberapa, atau mungkin sudah menjadi ustadz, menjadi mubalik, tetap terus harus menambah kuantitas dan kualitas mencari ilmu. Itu akan berdampak pada lebih tepatnya langkah kita dalam menapaki kehidupan kita itu, karena dengan sering-sering selalu mencari ilmu, kita mendapatkan peringatan ulang. Kita diingatkan lagi. Kemarin-kemarin sudah tahu, tapi berangsur-angsur agak lupa. Nah, itu dengan mencari ilmu itu kita diingatkan lagi. Dengan banyak-banyak mendengar, banyak-banyak membaca. Mendengar bisa dari ngerumpi, dari ngobrol, dari mendengar pengajian, mendengar ceramah-ceramah yang di medsos, media sosial. Itu semua kita niatkan untuk mencari ilmu. Dengan mencari ilmu itu, niat mencari ilmu itu, kita mendapatkan dua dampak. Paling tidak ada dua dampak, yaitu mendapatkan ilmu, mendapatkan pahala mencari ilmu, dan kita dalam tanda petik dinaungi oleh para malaikat. Dengan begitu, dengan berniat mencari ilmu, memutar YouTube umpamanya, memutar apa gitu ya, dengan memutar itu kita dinaungi oleh para malaikat. Kita dimudahkan jalan kita menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menapaki jalan untuk menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, Allah memudahkan bagi dia jalan menuju jannah. Kalau kita dulu beli HP untuk niatnya itu beli kuota atau wifi-an, tapi berjalan dari rumah ke tempat wifi itu kan ya juga berjalan. Kita niatkan untuk mencari ilmu di YouTube itu, insya Allah perjalanan kita itu dicatat oleh Allah dan berdampak. Selain menambah kualitas dan kuantitas ibadah ilmu kita mendapatkan dampak-dampak itu. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, tidak terasa materi-materi, tema-tema yang berada di dalam surat Yasin sudah saya sampaikan sekitar setahun, belum habis-habis. Nah, sekarang di surat Yasin ayat 69. Dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya, dan bersyair itu tidaklah layak baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan. Karena statusnya Rasulullah itu Rasul, orang yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu. Jadi konteks kehidupan beliau itu ya Al-Quran, nggak berpindah, nggak berbeda dengan konteks Al-Quran. Makanya Sayyidah Aisyah menjuluki beliau kana khuluquhul Quran. Akhlaknya, kepiawaiannya adalah Al-Quran, tabiatnya Al-Quran. Beliau itu seperti Al-Quran yang berjalan di muka bumi, mencerminkan sikapnya, kata-katanya, tindak tanduknya, semuanya
waktu berjalan, waktu berdiri, waktu duduk, waktu berbaring, semuanya mencerminkan Al-Quran. Nah, karena beliau statusnya begitu, dan mungkin kita ya, kalau kita ingin menjadi warasatul anbiya, mewarisi orang-orang yang mewarisi para nabi ya, idealnya begitu. Nah, kami tidak mengajarkan syair kepadanya, dan syair itu tidak layak baginya. Syair berbeda dengan musik. Musik Muhammadiyah sekarang, yang dulu-dulu saya belum pernah mempelajari, mendapatkan informasi ketetapan itu berubah sejak dulu sampai sekarang itu pernah berubah apa enggak, itu saya belum tahu. Muhammadiyah sekarang menyampaikan bermusik itu mubah. NU saya dengar-dengar juga di Bahthul Masail juga menginformasikan boleh bermusik itu. Walaupun saya kecil-kecil dulu diajarkan untuk dilarang, bermusik itu dilarang. Yang boleh itu terbang dan jidor. Kalau dulu ada kemanten itu kan diarak ya, dikarak gitu ya, diiringi oleh banyak orang berjalan dari rumahnya kemanten pria ke kemanten wanita, itu ditabui terbang jidor. Hanya itu yang boleh dulu itu. Selain itu nggak boleh. Itu hukum musik menurut ormas-ormas atau lembaga-lembaga Islam sekarang ini dinilai begitulah. Ini syair, beda musik dengan syair. Allah tidak mengajarkan syair kepadanya, dan bersyair itu tidak layak baginya. Syair itu yakni bukan bakatnya. Kata Ibnu Katsir menjelaskan, syair itu bukan bakatnya. Ini bukan berarti bersyair itu nggak boleh. Hanya saja bakatnya Rasulullah itu bukan di syair, tapi yang lain. Bakatnya mungkin di politikus ulung. Loh, politik kok, Quran kok politik? Ya, di dalam Al-Quran ada politik. Atau orang yang jenderal ulung, itu Rasulullah, bakatnya di situ, bukan bersyair. Walaupun Ibnu Katsir juga di kitab yang lain, di kitab Al-Bidayah wa Nihayah menyampaikan bahwa waktu pendirian Masjid Nabawi itu para sahabat itu banyak yang bersyair, termasuk Rasulullah, untuk memberi semangat kalau kerja bakti. Kalau sekarang kan ada yang ngitung ya, kalau tetangga-tetangga kita tukang-tukang itu kalau kerja sambil ngitung, sambil nyanyi ya. Dulu Rasulullah dan para sahabatnya itu bersyair dalam kerja bakti membangun Masjid Nabawi itu. Nah, ini hanya disampaikan, bukan bakatnya. Sehingga dia tidak cakap, tidak menyukainya, karena bukan bakatnya, tidak menyukainya, dan tidak menjadi tuntutan naluriahnya. Karena itu ada hadis yang mengungkapkan bahwa Nabi tidak mampu menggubah satu bait pun. Bahkan bila beliau menyenandungkannya malah mengubah metrumnya, dan beliau tidak bisa menyelesaikannya. Kalau kita berpantun ya, pantun itu kan begitu ya. Mungkin kalau saya dulu kecil-kecil ada pantun, kemumu di dalam semak jatuh melayang selaranya, meski ilmu setinggi tergak tidak sembayang apa gunanya. Lah begitu, itu pantun. Ada aturannya. Lah Rasulullah kalau bersyair itu nggak bisa menyelesaikannya dan mengubah-ubah karena nggak bakat itu tadi. Sa'id bin Abi Urwah meriwayatkan dari Qatadah, Aisyah radhiyallahu anha ditanya, apakah Rasulullah pernah menyenandungkan syair? Beliau menjawab, syair yang buruk merupakan pembicaraan yang sangat dibencinya. Memang beliau pernah menyenandungkannya, sebuah bait karya saudara Bani Qais. Namun beliau menjadikan permulaannya sebagai akhir dan menjadikan akhir sebagai permulaan. Kemudian Abu Bakar berkata, wahai Rasulullah, puisi itu bukan begitu. Kemudian beliau bersabda, inni wallahi ma ana bisyairin wa ma yambaghi li. Demi Allah, aku bukan seorang penyair dan syair itu tidak layak bagiku.
Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Jarir. Ada sabda Nabi yang kebetulan membentuk sebuah puisi. Beliau mengucapkannya pada peristiwa Hunain, perang Hunain. Sabda beliau kebetulan membentuk sebuah puisi saat menunggang keledainya dan memacunya ke arah musuh. Anan nabiyyu la kadhib ana banu Abdil Muttalib. Aku seorang nabi, tiada dusta. Aku keturunan Abdul Muttalib. Nah, ini beliau pernah bersyair walaupun sekali-sekali pernah. Demikian pula terjadi secara kebetulan syair yang diriwayatkan dalam Sahihain dari Jundub bin Abdillah radhiyallahu anhu. Dia berkata, kami tengah bersama Rasulullah dalam gua. Kemudian jari tangan beliau terluka. Lalu beliau bersabda, hal anti illa usbu'un damiti wa fi sabilillahi malaqiti. Muttafaqun alaih. Kau hanyalah jari yang berdarah. Kau alami fi sabilillah, di jalan Allah. Makanya kalau kita di jalan Allah, sedikit saja pengorbanan kita semuanya dicatat oleh Allah. Wah, ini darah yang menetes di jalan Allah disebut Rasulullah wa fi sabilillah malaqiti. Kalau kita angon kuda, diceritakan di surat Al-Anfal itu ya, ayat 50 itu. Kalau kita angon kuda, suketnya, rumputnya, kita membersihkan kotorannya kuda. Nah, kuda itu kita arahkan, kita persiapkan untuk menunggang di jalan Allah. Maka ngarit kita, angon kita, mengembala kita, kuda itu di penggembalaan itu semuanya dinilai fi sabilillah. Ini adilnya Allah. Meskipun tukang ngarit, tapi kalau mempersiapkan untuk fisabilillah tetap dicatat sebagai amal yang agung. Para ulama mengatakan bahwa sabda beliau itu secara kebetulan sesuai dengan irama syair. Kebetulan sesuai dengan irama syair. Kenyataan ini tidaklah bertentangan dengan keberadaan beliau yang tidak mengetahui syair dan ketidaklayaan syair baginya. Karena Allah hanyalah mengajarinya Al-Quran yang agung yang tidak datang kepadanya kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya. Konteks kehidupan beliau hanya menyampaikan Al-Quran. Sehingga topik-topik yang ada yang nggak lepas dari Al-Quran. Beliau sama sekali bukan penyair, sebagaimana dikatakan oleh golongan ahlu kaum jahiliyah Quraisy, bukan pula cenayang dan bukan pula tukang sihir. Karena beliau mendapatkan mukjizat dan Al-Quran ini banyak mendatangkan petunjuk hidup bagi kaum muslimin. Waktu itu orang Quraisy mengatakan bahwa beliau itu penyair, beliau itu penyihir, beliau itu cenayang. Karena hebat, Al-Qur'annya itu hebat sehingga bisa dalam tanda petik menggiring banyak orang, menyihir banyak orang untuk mengikutinya. Nah, karena bisa dalam tanda petik menyihir itu disebut Rasulullah penyihir atau penyair atau cenayang atau macam-macam status itu tadi. Abu Dawud meriwayatkan dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, la'an yam tali'a jaufu ahadikum qayhan khairun lahu min an yam tali'a syi'ran. Perut seseorang yang penuh nanah adalah lebih baik daripada penuh syair. HR Abu Dawud. Hadisnya keras ya, tetapi kembali lagi ke awal hukum menurut para ulama bahwa bersyair itu tetap boleh, hanya saja Rasulullah tidak bakat.